Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11 IPA. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Dari setelah termokimia, kalian akan belajar yang namanya laju reaksi. Adapun yang namanya laju reaksi itu, ini kita perhatikan, yang namanya reaksi itu adalah reaksi berubah menjadi produk. Jadi yang namanya reaksi kimia itu adalah perubahan dari reaksi untuk berubah menjadi produk. Laju reaksi ini konsepnya sangat berkaitan dengan waktu. Ya, jadi waktu yang diperlukan suatu reaksi untuk menjadi sebuah produk. Ketika perubahan reaksi tersebut ternyata jumlah reaksinya seiringnya waktu dia akan menurun atau sedikit, sedangkan seiringnya waktu produk itu jumlahnya akan bertambah atau berkurang. Ya, makanya laju reaksi itu disebut juga laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya reaksi. Lanjut di berikutnya, ya. Penentuan laju reaksi dapat ditentukan oleh percobaan. Jadi, untuk menentukan laju reaksi itu harus pakai percobaan. Yang dihitung itu adalah banyaknya reaksi yang dihabiskan atau yang tadi berkurang dengan banyaknya produk yang dihasilkan pada waktu tertentu. Ini waktunya kita dalam bentuk detik ya. Misalkan kita ingin melihat suatu reaksi percobaan dari magnesium dalam bentuk padatan direaksikan dengan larutan asam klorida nanti akan menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Kita ingin mengetahui berapa sih laju reaksi dari reaksi dengan laju reaksi dari produk yang dihasilkan dari reaksi ini. Ya, dari reaksi tadi magnesium dengan asam klorida itu akan menghasilkan magnesium klorida dan hidrogen. Ini saya ambil cuma satu saja, yaitu grafik dari perubahan gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Perhatikan dari sini. Hidrogen adalah produk dari reaksi tersebut. Awalnya itu sifatnya jumlahnya 0. Lama-kelamaan reaksi si magnesium dan asam klorida itu akan berkurang, akan menurun, dan produknya bertambah. Yang tadinya tidak ada, lama-kelamaan dia akan menjadi banyak dengan seiringnya waktu. Ya, ini bisa kita lihat. Ini tadi reaktan. Ini tadi saya bilangnya reaksi atau reaktan itu sama, lalu ini produk dari reaktan atau reaksi berubah menjadi produk. Tadi di awal saya katakan reaktan atau produknya itu akan mengalami penurunan jumlah seiringnya waktu. Berarti tadi reaksinya adalah magnesium dengan asam klorida, nanti dia akan berkurang seiringnya waktu, atau nanti akan terjadi perjumlahan atau penambahan dari produknya pada reaksi sebelumnya yang menjadi produk, itu adalah magnesium klorida dan hidrogen. Persamaan laju reaksi, perhatikan di sini. Bersama laju reaksi di sini, ya. Persamaan laju reaksinya ini adalah bentuk umum pada reaksi. Kalau tadi di sini A itu jadi Mg, B itu adalah HCl, lalu di sini adalah MgCl2, lalu yang D-nya itu adalah H2. Kalau kalian perhatikan, nah ini persamaan laju reaksinya. Nah, ini langsung saya tulis secara lengkap. Laju reaksinya itu R. Kalau tadi adalah laju reaksi persatuan. Jadi persatuan senyawa A, B, C, D, tadi Mg, HCl, MgCl2, H2 itu satu persatu. Lalu ini adalah persamaan laju reaksi, ya, dimana nanti ada perubahan bentuknya. Di sini laju reaksi menjadi R atau V, nanti sama aja. R sama dengan K. Ini K itu adalah ketetapan laju reaksi. Lalu ini konsentrasi dari A.
Ya, ingat ini pakainya konsentrasi, sama kayak tadi juga pakainya konsentrasi. Konsentrasi A, pangkat X, konsentrasi B, pangkat Y. X dan Y ini nanti yang kita kenal dengan yang namanya order reaksi. Order reaksi itu sendiri adalah tingkatan reaksi. Ya. Nah, ini K satuannya disebut juga ketetapan laju reaksi. Nah, ini order reaksi yang dihasilkan ada 3 jenis. Ada yang namanya order reaksi 0, bentuk grafiknya itu adalah garis lurus. Order reaksi 1 maka dia meningkat ke atas. Lalu order reaksi dia yang naik tapi dia cenderung landai. Kalau ini kan tajam ya, maksudnya membentuk garis lurus. Nah, ini adalah order reaksi yang kedua. Nah, ini kita bicara lebih lanjut lagi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5, luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. Ada buku yang cuma bilangnya 4, luas permukaan, konsentrasi, tekanan, dan suhu. Luas permukaan ada yang tulisnya luas permukaan bidang sentuh. Itu sama aja ya. Jadi luas permukaan bidang sentuh itu sama saja, tergantung dari buku yang kita pakainya kayak gimana. Nah, ini luas permukaan. Luas permukaan atau luas permukaan bidang sentuh, misalkan ini ada suatu kubus yang volume lebar sama panjangnya 1 karena kubus ya, lalu kubus ini dipotong lagi menjadi lebih kecil, dan ini ternyata nanti diameter berubah panjang dan lebarnya itu 0,5 darinya 1 0,5 0,5. Nah, ini jumlahnya yang namanya dipotong atau dipecah itu menjadi lebih banyak. Kalaupun dia dalam bentuk panjang dan lebarnya itu 1 cm, dia cuma terdapat satu kubus. Nah, tapi kalau dia misalkan dipecah ya, diuraikan, dia akan menjadi kubus kecil-kecil yang jumlah luas permukaannya jauh lebih banyak. Jadi, luas permukaan kubus yang ukurannya besar seperti ini itu lebih sedikit dibandingkan kubus luas permukaan kubus yang jumlahnya kecil-kecil. Ya, kenapa itu berpengaruh? Ternyata ketika kita hubungkan dengan laju reaksi, semakin besar luas permukaan atau ini dikatakan semakin halus bentuk reaksinya, maka semakin besar bidang sentuhnya. Dan peluang terjadinya reaksi itu bertambah. Jadi, luas permukaan itu dilihat bukan besarnya wujudnya benda, tapi dari banyaknya atau semakin kecilnya benda. Semakin kecil bendanya, maka luas permukaannya semakin banyak. Nah, kalau luas permukaannya semakin banyak, maka nanti peluang terjadinya radioreaksi juga semakin cepat. Nanti di sini ada animasi untuk kalian lebih paham lagi bagaimana penjelasan lebih lanjut tentang luas permukaan dengan laju reaksi. Ini ada, kalian perhatikan di sini ada gelas kimia. Ini isinya adalah vitamin C yang dalam bentuk bulatan. Kalau ini adalah vitamin C-nya dalam bentuk serbuk. Ya, tadi saya sudah katakan semakin dia lebih halus, luas permukaannya itu dia lebih luas dibandingkan kalau dia dalam bentuk yang besar. Nah, kalau dia luas permukaannya itu lebih banyak, bendanya lebih banyak, maka luas permukaannya lebih banyak, maka dia lebih cepat. Dia lebih cepat terjadinya laju reaksi. Ya, perhatikan di sini. Perhatikan, nah ini perubahan warnanya. Berubahnya warna ini menunjukkan reaksinya sudah selesai apa tidak. Ya, kalau ini tadi yang kuning, dari warna biru, lama semuanya jadi kuning. Berarti semua larutan vitamin C itu sudah larut ke dalam air ini. Ya, kalau ini waktunya lebih lama. Ya, ini animasinya, perhatikan di sini. Ya, ini air. Ini ibaratnya yang ini adalah air, ini H2O, ini H, ini O. Nah, ini vitamin C. Nah, ketika dia dalam bentuk tablet, lebih cepat untuk menjadi satu, ya, untuk bereaksi antara yang vitamin C dengan yang serbuk. Kalau ini dia agak lama waktunya. Karena apa? Karena dia lebih lincah.
Kalau kecil itu dia lebih lincah, maka dia lebih cepat terjadinya reaksi di ketika dia dalam bentuk serbuk. Berikutnya, itu adalah konsentrasi. Di sini dikatakan semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Makanya tadi kan bentuknya dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi lebih kecil, berarti konsentrasinya lebih banyak, lebih lincah, sehingga nanti molekulnya juga lebih banyak. Kalau molekulnya lebih banyak atau konsentrasinya lebih banyak, maka hubungannya laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, ini misalkan ini adalah sebuah molekul, ketika dia semakin banyak pecahannya, maka dia gerakannya semakin lincah. Kalau dia semakin lincah, maka lebih cepat lagi terjadinya suatu reaksi. Dibantu lagi dengan animasi seperti berikut ini. Kamu perhatikan di sini, kita pakainya konsentrasi di sini. Kamu lihat, ini HCl. Jadi ini sesuai dengan percobaan reaksi yang sebelumnya, magnesium direaksikan dengan asam klorida, nanti dia akan menghasilkan gas hidrogen, ya kan? Nah, di sini kalian perhatikan yang dibuat beda itu adalah HCl. Kalau dalam pelajaran kimia ini namanya variabel bebas. Ini yang dibuat beda. Variabel bebasnya itu adalah HCl. Yang satu hasilnya 8 molar, yang satu lagi hasilnya adalah 1 molar. Dengan variabel akhirnya, variabel akibatnya itu adalah yang H2. Perhatikan di sini. Ketika HCl itu 8 molar, berarti dia lebih pekat atau konsentrasinya lebih besar dibandingkan yang HCl yang konsentrasinya cuma 1. Ketika si Mg ini dilarutkan ke dalam HCl, ya, perhatikan dia lebih cepat larut. Nah, lebih cepat larut dan dia langsung membentuk gas H2. Ya, jadi ini kan Mg jadi MgCl2. Ingat yang tadi ya, Mg tambah HCl akan menjadi MgCl2 dan gas H2. H2 itu kita lihat dari sini karena dia adalah gas maka akan terjadi gelembung. Lalu ini adalah pergerakan dari MgCl2-nya ya. Dia lebih cepat bergeraknya sehingga nanti ketika HCl-nya itu konsentrasinya lebih besar, maka nanti reaksinya akan lebih cepat. Nah, ini kursornya. Nah, ini adalah tekanan dengan volume. Tekanan terbalik dengan volume. Kalau tekanannya berada pada volume, ini volumenya besar, ini volumenya kecil. Kalau volumenya besar, berarti tekanannya rendah. Tapi kalau volumenya diperkecil, tekanannya lebih besar. Nah, ini tekanan itu mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit. Ini kan jaraknya termasuk panjang gitu kan, besar. Lama-kelamaan ketika ia ditekan, ya berarti kan volumenya mengecil, maka nanti jarak antar partikel satu dengan partikel yang lain menjadi lebih dekat. Ketika dia berdekat, maka makin besar terjadinya reaksi. Lalu berikutnya suhu. Ketika suhu dinaikkan, ini suhu dinaikkan, kinetiknya. Jadi kalau kita bicara suatu benda itu mempunyai dua energi, ada energi potensial, ada yang namanya energi kinetik. Energi potensial itu memang energi diam, energi yang memang ada dalam setiap benda. Kalau energi kinetik itu adalah energi yang terjadi kalau partikel zat tersebut itu bergerak atau benda itu bergerak. Nah, kalau di sini ketika suhu itu dinaikkan, otomatis gerakan partikelnya itu menjadi lebih cepat. Ketika gerakan partikel lebih cepat, maka energi kinetiknya itu gerakannya lebih banyak juga sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya laju reaksi yang dihasilkan lebih cepat. Nah, ini ya di sini. Di sini adalah yang dipakai aluminium. Nah, aluminium dan asam klorida di sini 0,1. Ya, perbedaan yang tadi asam kloridanya itu 0,8 sama 1 molar karena kita mau lihat adalah perbedaan konsentrasinya. Kalau di sini HCl-nya dibuat sama,
hasilnya 0,1, 0,1 yang dibuat beda, yaitu pada tabung yang kedua ini dikasih dipanaskan. Kalau dipanaskan, maka suhunya itu akan meningkat. Ketika suhunya itu meningkat, reaksi peleburan dari aluminium ini dia akan lebih cepat. Jadi suhu bertambah, ya, gerakan partikel dari ini akan lebih cepat, maka laju reaksinya juga akan lebih cepat. Nah, ini gerakan partikelnya diperhatikan di sini. Ya, ketika suhu kamar dia terbentuknya agak lama dibandingkan yang kalau dipanaskan. Yang dipanaskan dia sudah selesai, kalau ini masih bergerak. Ya. Nah, ini bagaimana hubungannya kalau dinyatakan dalam sebuah rumusan? Ini ada rumusannya. Jadi setiap kenaikan suhu sebanyak T derajat Celcius, maka reaksi akan berlangsung N kali lebih cepat. Maka nanti kecepatan yang keduanya itu adalah N. Ini adalah berapa kali lebih cepatnya suhu dan per T itu dijadikan pangkat. Ini adalah fleksibel. Rumus ini berlangsung fleksibel. Misalkan gini, jika dalam setiap kenaikan suhu sebanyak 10 derajat Celcius, maka reaksi bergantung 2 kali lebih cepat. Ada soal seperti itu. Maka ditanya, jika kecepatannya itu adalah 2, ya, lalu di sininya itu adalah berarti 2, ya kan? Misalnya di sininya kecepatan awalnya 0,5, di sininya 2 kali lebih cepat, maka di sini 2. Lalu suhu akhirnya di sini 30, suhu awalnya itu adalah 25. 30 dikurang 25. Ya, nanti dikalikan. Nah, tapi kalau misalkan soalnya itu kenaikan suhu sebesar 20 derajat Celcius berlangsung 4 kali lebih cepat, maka di sini menjadi 4, di sininya menjadi 20. Jadi rumusan ini berlangsung fleksibel tergantung dengan kondisi soalnya kayak gimana. Ya, ini sebelum kesini, ini ada namanya katalis. Itu adalah faktor yang berikutnya yang mempengaruhi laju reaksi, tapi di sini diperhatikan dia tanpa mengalami perubahan. Jadi di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan ketika kita bicaranya katalis. Pertama, katalis itu tidak berubah pada akhir reaksi, tidak memulai suatu reaksi, tapi dia mempengaruhi laju reaksi spesifik untuk reaksi tertentu. Suhunya itu yang optimum. Katalis dapat diracuni oleh zat lain, namanya racun katalis. Lalu dia bisa menjadi promotor, jadi pemacu, ya. Ada juga katalis yang justru memperlambat reaksi, itu namanya inhibitor. Jadi katalis itu pada umumnya, pokoknya katalis itu adalah yang mempengaruhi laju reaksi. Pada umumnya katalis itu dipakai karena dia ingin menyebabkan suatu reaksi itu berjalan lebih cepat. Tapi ada juga katalis yang justru memperlambat terjadinya reaksi. Itu nanti disebut dengan inhibitor. Ya, nanti ada juga istilah yang lain, itu ada yang namanya otokatalis. Kalau dalam makhluk hidup, katalis itu kita sebut dengan istilah enzim. Ini untuk mempermudah kalian memahami tentang katalis, di mana katalis itu dikatakan dia mempengaruhi laju reaksi, tapi setelah akhir reaksi dia tidak ada, atau akhir reaksi katalis itu tidak ikut bereaksi. Contohnya gini, ada dua orang saling bertengkar, lalu ada seorang ibu itu yang sebagai mak comblang. Mak comblang ini nanti kita sebut dengan katalis. Ya, ini adalah senyawa A, ini senyawa B, dia bertengkar, namun dengan adanya katalis ini, dengan mak comblang ini, maka keduanya justru menjadi dekat sehingga terjadilah hubungan. Ya, nah katalis itu dia apa tadi pengertian katalis adalah suatu zat yang mempengaruhi. Kalau nggak ada mak comblang ini, keduanya tetap berantem, ya, tidak menjadi suatu pasangan. Nah, ketika mereka berdua sudah menjadi pasangan, mak comblangnya itu tidak ada dalam posisi reaksi tersebut. Ya,
Apa sih fungsinya katalis? Fungsi katalis itu ternyata dia menyebabkan energi aktivasinya itu menurun, ya. Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi. Misalkan contohnya AMG tambah HCl itu ketika mau berubah menjadi MgCl2 dan H2 itu memerlukan energi sebesar 30 kJ. Ketika ditambahkan suatu katalis, energinya itu tidak sampai 30, cukup 15. Jadi katalis itu fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi. Makanya di sini aktivasinya dia akan mengalami perubahan, tuh kan, akan terjadi penurunan. Itu fungsi dari katalis. Bisa lebih jelas lagi lihat di grafiknya sini, ya. Ini ada katalisnya. Ini adalah kalau dia tanpa katalis, ini tanpa katalis, ini dia energi pengaktifan atau aktivasinya dia lumayan tinggi dari sini ke sini, ya. Ini misalkan di sini angkanya adalah angka 20, ya. Ketika dia pakai katalis, ini dia berkurang, ya, menjadi 15. Jadi diperlukan usaha sebanyak 15, energi aktivasinya atau energi pengaktifannya akan berkurang atau diperjelas lagi. Nah, ini katalis dalam industri. Katalis dalam industri itu banyak. Tadi salah satu sifat katalis dia adalah spesifik untuk reaksi tertentu. Misalnya A tambah B itu katalisnya adalah Z. Itu kalau Z dimasukkan pada C plus D, maka dia tidak bisa. Jadi dia sifatnya adalah spesifik. Katalis besi oksida itu hanya dipakai dalam pembentukan amonia, tidak bisa dalam pembentukan asam nitrat, ya. Lanjut. Nah, kita bicaranya sekarang tentang tumbukan efektif. Tadi dari beberapa faktor yang tadi mempengaruhi laju reaksi. Tadi kita bicara tentang pergerakan dari molekul. Kenapa ketika molekul itu bergerak, maka molekul itu akan melakukan yang namanya tumbukan. Tumbukan itu syaratnya arahnya harus tepat dan energinya cukup untuk dia berubah menjadi ikatan. Jadi misalkan ini senyawa A, senyawa B, lalu dia terjadi tumbukan. Ketika dia tumbukannya itu, tumbukannya itu ketika molekul-molekul itu bertumbuk, itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ini yang tidak berhasil. A sama B itu bertumbukan, tapi setelah lama dia tetap menjadi A, ini tetap menjadi B. Berarti ini tumbukannya tidak berhasil, belum jodoh. Misalnya si A ketemu sama si B, tapi si A sama siapa pacarannya, si B pacarannya sama siapa. Ini berarti dia belum jodoh atau tidak berhasil. Tapi kalau si A dan B emang jodohnya, ketika ini berhubungan satu dengan yang lain, dia akan membentuk pasangan. A dan B langsung berpasangan. Ini namanya tumbukan yang efektif. Atau lebih dijelasin lagi di sini, ya kan? Bisa dikatakan arahnya tepat, energinya cukup, maka ini yang minimum yang harus dimiliki tadi berkaitan dengan energi aktivasi yang dikatalis. Nah, ini animasinya, perhatikan ini A, ini B, lalu ketika dia bergabung menjadi satu, ya, lalu kedua molekul ini saling berinteraksi. Ketika berinteraksi ini gerakannya acak, ya, gerakannya acak. Jadi si A bisa bertumbuh dengan si B, si Z, seterusnya. Nah, ketika dia melakukan tumbukan tadi, ya, ada yang berlangsung efektif. Nah, ini dia tidak efektif nih. A ketemu sama si B, tapi kedua-duanya tidak nempel. Tapi A ketemu B, dia nempel. Maka ini jodoh, ini tidak jodoh. Ketika dia jodoh, itu namanya tumbukan efektif. Ini kalau yang tidak jodoh, makanya dia tidak menghasilkan, tidak efektif. Karena tidak efektif, maka dia tidak menghasilkan produk. Nah, demikian penjelasan saya tentang laju reaksi. Satu kata dari saya.
satu kalimat ya, bukan satu kata. Kimia itu adalah suatu pelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak ada alasan lagi kalau yang mengatakan kimia itu tidak menyenangkan karena sangat dekat dengan kehidupan kalian dalam sehari-hari. Nah, ini kesimpulannya yang bisa kita ambil. Ini adalah laju reaksi, ini adalah terjadi penurunan ketika laju reaksi itu reaksinya itu menurun jumlahnya, lalu zat hasil reaksinya itu menjadi pertambahan, dipengaruhi oleh beberapa hal di sini, ya, ada konsentrasi, ada suhu dan seterusnya, katalis. Lalu ini adalah order reaksi, tadi ada persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi itu kita belajar ada ordernya, ada order 1, 0, 0, 1, dan 2. Demikianlah penjelasan saya tentang laju reaksi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.